Saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan membawa saudara untuk melihat di mana Yesus melakukan mujizat pertama kali di Kana. Tidak ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat pertamanya di pesta nikah di Kana, seperti yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Tetapi dengan melakukan beberapa penelaahan Alkitab, kita bisa mengumpulkan data tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mari ikuti pemaparan saya di dalam penjelasan mengenai teks ini. Kita bisa mengumpulkan beberapa data-data penting yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Saya hendak membacakan Yohanes 2 ayat 1-2 yang berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa menafsirkan kalau keluarga Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pasangan mempelai yang menikah di Kana. Itu fakta pertama. Kalau Yesus dan ibunya Maria datang ke pesta itu karena memiliki hubungan dekat dengan keluarga mempelai. Yang kedua, Maria bahkan terlibat dalam kesibukan menyediakan anggur untuk para tamu. Fakta selanjutnya membuktikan kalau semua keluarga Yesus juga turut hadir di pernikahan itu. Karena setelah acara selesai, mereka semua pergi ke Kapernaum. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 13. Kita bisa bilang kalau kedua mempelai adalah kerabat dekat Yesus atau keluarga dekat. Hubungan mereka begitu sangat dekat. Itulah yang menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus hadir di pernikahan di Kana, yang pada akhirnya Yesus melakukan mujizatnya yang pertama di sana. Saudara, kenapa Yesus harus melakukan mujizat di pernikahan di Kana? Ini menarik sekali, karena salah satu pertimbangannya adalah karena kehormatan, di mana itu menjadi hal penting. Kehormatan keluarga sangat penting, karena biasanya pernikahan orang Yahudi itu dilaksanakan selama 7 hari. Selama itulah keluarga mempelai harus menyediakan makan dan anggur untuk dihidangkan bagi para tamu yang hadir. Ketepatan persediaan anggur di pesta nikah kali ini sudah sangat menipis, sementara tamu-tamu terus berdatangan. Kalau saja para tamu tak kebagian anggur itu, bisa jadi nama baik keluarga akan dipertaruhkan dan akan tercoreng. Untuk itulah Yesus diminta untuk melakukan mujizat. Untuk menghindari hal itu, maka Maria akhirnya membujuk Yesus untuk melakukan mujizat. Dia meyakini bahwa nama baik keluarga sedang dipertaruhkan dalam situasi itu, dan Yesus harus bertindak. Seperti kita ketahui bahwa plan Yesus sudah dimulai sejak dia menerima baptisan dari Yohanes. Itu dapat kita lihat dalam Matius 3 ayat 16-17, Markus 1 ayat 9 dan 12. Sementara pernikahan itu berlangsung kurang dari sebulan, kemudian setelah Yesus mengumpulkan separuh dari murid-muridnya dalam Yohanes 1 ayat 23, walaupun dia masih belum melakukan mujizat di depan umum, tetapi Maria merasa kalau putranya itu sudah siap untuk melakukan dan menunjukkan siapa dirinya kepada orang banyak. Yang menarik saudara, dari mujizat Yesus yang pertama ini adalah dia rupanya membuat anggur dengan kualitas terbaik yang pernah ada. Yohanes 2 ayat 10 menjelaskan hal itu. Kualitas anggur itu bahkan membuat sang tuan rumah takjub. Mujizat itu juga membuat murid-muridnya terkesan dengan kemampuan ilahi yang ada di dalam diri Yesus, sehingga mereka semakin percaya untuk mau mengikut Dia. Mujizat Yesus dengan mengubah air menjadi anggur mungkin adalah tanda yang paling signifikan dari keilahiannya.
Yeremia sendiri sudah bernubuat bahwa kehadiran Yesus akan membuat banyak orang bersuka cita karena Sang Mesias melakukan mujizat-mujizat yang menakjubkan. Itu dapat kita lihat dalam nubuatan Yeremia 31 ayat 12. Dalam kitab Amos juga dijelaskan bahwa Israel akan menanam kebun anggur dan meminum anggur mereka di Amos 9 ayat 14. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Kana itu sudah dinubuatkan sebelumnya di dalam nabi-nabi di perjanjian lama. Sementara fakta yang lain kita harus tahu bahwa mujizat pernikahan di Kana juga tidak kalah penting bagi pernikahan sendiri. Yesus membuktikan kalau kehadirannya jadi awal sejarah dari disahkannya pernikahan. Dengan kata lain, Yesus memateraikan pernikahan untuk pertama kalinya dengan mujizatnya. Cinta dan sukacita yang melekat dalam sebuah pernikahan adalah karakteristik pelayanan Yesus Kristus. Dia sendiri mencoba menyampaikan bahwa dia datang karena cinta. Yohanes 3 ayat 16. Yesus datang oleh karena kasih dan membawa sukacita bagi semua orang yang percaya. Lukas 2 ayat 10. Yesus juga memilih pernikahan di Kana sebagai tempat melakukan mujizatnya. Pertamanya, karena pernikahan adalah hal yang penting, umum dilakukan di setiap budaya. Dia mau supaya semua pasangan, suami istri percaya bahwa bersama dengan Yesus, perjalanan pernikahan akan selalu diberkati. Bahwa dalam situasi paling buruk sekalipun, seperti kekurangan anggur, kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan, dan sebagainya, dengan kemampuan supranaturalnya, Yesus mau supaya kita selalu percaya kepada Dia di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sungguh membuka diri kita kepada Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Kiranya mujizat yang Yesus dilakukan di Kana menjadi sesuatu hal yang perlu kita renungkan dan kita sungguh-sungguh hayati, bahwa keluarga adalah hal yang penting di mata Tuhan. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita makin sungguh-sungguh maju di dalam Tuhan. Bukan kita sendiri, tetapi semua anggota keluarga, mulai dari bapak, istri, dan anak-anak. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Amin.